Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 1831041152. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang olahraga dan kebudayaan. Pengertian olahraga dan kebudayaan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan pengarahan tenaga fisik serta pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia, baik itu secara jasmani serta juga secara rohani. Hubungan olahraga dan masyarakat dan kebudayaan. Sebagai suatu bagian yang internal dari sistem sosial budaya dari suatu masyarakat tertentu, kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di dalam suatu masyarakat itu berbeda dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di dalam masyarakat lainnya. Kaitan olahraga dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga juga merupakan kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga sendiri secara umum diartikan tujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian, budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia, di mana berasal dari hasil proses belajar manusia, bahwa budaya ialah sebagai bentuk aktivitas manusia melalui dari bangun tidur hingga kembali tidur, di mana serangkaian aktivitas kegiatan itu mempunyai sifat yang dinamis dan berasal dari pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya. Budaya juga diwariskan secara turun-menurun sejak zaman nenek moyang sampai pada generasi seperti sekarang ini. Budaya itu meliputi kebiasaan tingkah laku, sistem peraturan serta norma yang berlaku. Di Indonesia terdapat begitu banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional. Meski hanya sebagian kecil olahraga tradisional yang dapat tersorot di media, di antaranya banyak kesamaan dalam permainannya. Dalam hal mempertahankan diri, pada dasarnya semua kegiatan olahraga itu merupakan cara mempertahankan diri, di mana kita harus terus bertahan pada permainan olahraga tersebut. Memaknai olahraga dan kebudayaan. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Tentu ada maknanya. Begitupun dengan memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sekatenan di Cirebon juga mengandung makna. Makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam dua hal, yaitu makna yang bersifat sakral berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarah ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabadikan untuk pemujaan dewa-dewa
Yunani kuno. Makna sakral pula olahraga dalam fungsinya yang sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani. Amerika Tengah juga telah di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno. Olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakat, karena memang pada kenyataannya makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas. Menurut Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa suatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda sing yang mempunyai kepada acuan referen tentu. Pertalian asosiasi antara sing dan referen itu untuk akan melahirkan tiga sifat. Apabila bersifat natural akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat arbitrer, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sing dan referen serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpretan, yang sebenarnya berupa konsep maka terbentuk bagan yang dinamakan tradik. Semiotika dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda sing yang dapat dimaknai dengan dijelaskan arti yang ada di baliknya. Makna olahraga perlombaan. Dalam olahraga yang berbentuk lomba, dari atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Antara tanda dengan acuan bersifat arbiter, maka tanda yang berbentuk adalah simbol. Jadi, olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik daripada pesaing. Sama dengan olahraga perlombaan,
olahraga pertandingan sepak bola, bola basket, bela diri, polo air dan sebagainya dianggap sebagai tanda sing yang mengacu kepada refernya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara kedua bersifat aktiviter. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu, menghambat atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang ksatria sesuai dengan aturan. Secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Tradik Fris untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sing itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan mengisi waktu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Dan halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.